Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala habibinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Bapak dan Ibu jamaah ngaji online subuh Posdai Jogja yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan kembali materi tajwid ya dalam bab hukum nun sukun atau tanwin. Jadi kita mulai dari awal lagi. Nah, untuk itu kita awali dulu bersama-sama dengan membaca Ummul Quran. Mari Mas Zaid, alhamdulillah sudah siap bergabung untuk membersamahi Bapak dan Ibu jamaah semuanya. Mas Mahmud langsung ini aja tajwidnya. Mas, coba ini klik ini ya. Ya. Baik, mari kita sapa adik kita Mas Zaid. Bagaimana kabarnya Mas Zaid pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, pantang menyerah. Allahu Akbar. Sama Posdai Jogja. Quran kan dunia. Alhamdulillah, Masya Allah. Bapak dan Ibu, mari kita bersama-sama mengawali dengan membaca Ummul Quran. 1, 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita membaca beberapa ayat ya di contoh bacaan tajwid. Silahkan boleh dibesarkan Mas Mudi untuk permulaan materi tajwid ini. Siap Mas Zaid? Makin semangat? Makin semangat. Allahu Akbar. Ayo, mari Bapak dan Ibu kita baca ta'awud dan langsung mengikuti. 1, 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ara'aytum
Nggak boleh berhenti di au naharo. Sekali lagi kita baca. Qul ara'aytum in atakum azabuhu bayatan aw nahara madza yastajilu min. Nah, boleh berhenti di min. Kita ulang bersama. aw naharam madza yastajilu min yastajilu minhul mujrimun athumma idza ma waqa'a amantum bih al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Sekali lagi dibaca Mas Zaid, Pak Ibu sama semuanya dari A. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita langsung masuk pada hukum nun sukun atau tanwin. Namun sebelum itu ada beberapa manfaat di dalam mempelajari ilmu tajwid, ya. Salah satunya yaitu menjaga lidah dari lahan. Apa itu lahan? Kesalahan, ya, ketika membaca Al-Qur'an. Nah, walaisa bainahu wa baina tarkihi. Tidak ada perbedaan antara orang yang membaca dengan tajwid ataupun fasih dan orang yang meninggalkannya. Illa riyadatum ri'im bifakkihi. Nah, kecuali seseorang yang melatih pengucapan dengan mulutnya. Jadi kefasihan atau bacaan yang baik itu dipengaruhi dari seberapa sering kita belajar Al-Quran dan terus melatih, ya, untuk membaca Al-Quran dengan baik. Nah, pada pagi ini kita kembali mempelajari teori ilmu tajwid, ya, mulai dari hukum nun sukun atau tanwin. Hukum nun sukun atau tanwin, boleh dan tanwin. Nah, lanjut saja. Ya, hukum nun sukun dan tanwin itu dibagi menjadi berapa, Mas Zair? 5. Apa saja Bapak dan Ibu jamaah? Yang pertama adalah izhar halqi. Izhar artinya jelas. Ya, halqi tenggorokan. Yang kedua adalah idgham bi ghunnah. Yang ketiga, idgham bila ghunnah. Yang keempat, iqlab. Dan yang kelima, ikhfa hakiki. Nah, sekarang akan kita, pastelnya dibaca
Kemudian dicoba untuk diulang-ulang. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Izhar halqi, idham bi gunnah, idham bila gunnah, iqlab, ikhfa hakiki. Coba Mas Zaid lebih semangat lagi, suaranya dikeluarkan ya. Begitu juga Bapak Ibu jamaah boleh mengikuti. Seperti tadi Mas Zaid, 1, 2. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Izhar halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, ikhfa haqiqi. Iya, alhamdulillah. Nah, sekali lagi dibaca dulu. Bagi Bapak Ibu jamaah yang baru mengikuti materi ini, nah, boleh nanti akan kami share kembali di grup ya, di grup yang ada. Nah, silakan boleh dicetak ataupun di print ya materinya ini. Nah, dari di sini Ibu Anggraini ya, apakah bisa mendapatkan tayangan ini ya? Boleh Ibu, insya Allah. Kalau belum masuk grup, silakan Mas Mahmudi dicantumkan undangan grupnya agar jamaah yang belum bergabung bisa bergabung di grup. Kemudian nanti kita share kembali. Ya, bagi jamaah yang sudah mendapatkan, alhamdulillah. Nah, nanti kita share bagi yang belum mendapatkannya. Kemudian boleh di print atau dicetak sesuai dengan kebutuhan yang ada di rumah. Boleh satu atau 2 atau untuk kelompok pengajian di komunitasnya masing-masing. Sekali lagi kita baca bersama agar bisa hafal dengan baik. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Ayo, 1, 2. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Izhar halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, ikhfa haqiqi. Iya, alhamdulillah. Nah, kemudian kita langsung masuk apa itu izhar halqi. Nah, yang pertama hukum nun sukun atau tanwin yaitu izhar halqi. Secara bahasa, huruf yang dibaca jelas. Ya, izhar halqi, huruf yang dibaca jelas. Izhar artinya jelas, halqi artinya tenggorokan. Jadi huruf halqi itu huruf yang makhrajnya atau tempat keluarnya ada di tenggorokan. Nah, secara istilah yaitu mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya tanpa disertai dengung. Nah, jadi jelas ya, tanpa disertai dengung. Nah, izhar halqi ya, ini yaitu nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf. Nah, gitu. Izhar halqi ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Mari dibaca bersama. Zaid, Bapak Ibu jamaah, 1, 2. Izhar halqi ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Iya, alhamdulillah. Nah, inilah keenam huruf halqi. Yang pertama hamzah atau alif. Nah, di mana makhrajnya? Ada di tenggorokan bagian bawah. Coba diikuti. A. 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 Rasakan sumber suara ada di
tenggorokan bagian bawah sini. A, A, I, I, U, U, Ba. Ba. Nah, kalau di makhrajul huruf akan menjadi A, I, U, Ba. Nah, upayakan sumber suara ada di tenggorokan bawah. A, A. Nah, kemudian yang kedua adalah huruf apa, Mas Zaid? Ha, Ha. Nah, aslinya ha. Ya. Nah, makhrajnya ada di mana kalau ha? Tenggorokan bagian tengah. tengah. Nah, di sini Bapak dan Ibu, kalau A tadi tenggorokan bawah, kalau H di tengah-tengahnya. Coba diikuti. H, Ha, jernih. H, ha, hi, hi, hu. hu. Nah, nafasnya jernih. Ha, hi, hu, bah. Coba. Ha, hi, hu, bah. 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 Ya, nafasnya terdengar jernih. Ya, kemudian huruf yang ketiga adalah kha. Nah, makhrajnya ada di mana? Tenggorokan bagian Atas. atas. Hamzah atau alif tenggorokan bawah, ha tenggorokan tengah, kha tenggorokan atas. Nah, di sini kha bersama Kha, kha. kha. Nah, terdengar suara seperti orang ngorok. Kha, Kha, khi, khi, khu. hu. Nah, ya. Ini boleh dibesarkan separuh, Mas Mahmud. Gambarnya, orangnya. Ya. Kha, khi, khu. Coba bersama. Kha, khi, hu. Nah, untuk membunyikan atau melafadzkan huruf ha dan kha juga butuh latihan. Ya, agar ketika membaca Al-Qur'an itu tidak keliru ya, atau terbolak-balik ya. Kha, khi, khu, bah. Coba bersama. Kha, khi, hu, bah. Kha, khi, khu, bah. Kha, khi, hu, bah. Iya, alhamdulillah. Nah, kemudian huruf yang keempat yaitu huruf apa? Ain. Ain. A, a. Nah, huruf ain makhrajnya sama dengan huruf Ha, ha. Ya, huruf ain sama dengan huruf ha makhrajnya. Nah, ada di tenggorokan bagian tengah. Nah, kalau ghain makhrajnya sama dengan huruf kha. Ha sama dengan huruf hamzah. hamzah atau alif. Nah, jauh banget ya. Nah, sama makhrajnya. A ada di tenggorokan bagian tengah. Ha, coba sekali lagi. Ha, A, a, ha, ha, a. a. Nah, ini ain. A, a, a. Kalau kita mendengar bacaan Al-Quran, ada yang masih nga. Nah, dulu ketika belajar biasanya agar lebih mudah. Ya, orang-orang tua kita mungkin karena mengucapkan a sulit, sehingga ya sudah nga dulu nggak apa-apa. Nah, sekarang kita harus mulai dirubah, ya. Dan cara merubahnya harus memperbanyak latihan. Ya, dikuatkan di tengah tenggorokan kita. Coba. A, A, ai, ai, au. au. Iya, alhamdulillah. Sama dengan ha, hi, hu di tengah tenggorokan. Kemudian berikutnya adalah gha atau ghain. Di mana makhraj huruf ghain sama dengan kha ada di mana, Mas Zaid?
Tenggorokan bagian atas. Ya, tenggorokan bagian atas. Coba ro. 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 Rasakan Bapak Ibu di sini. Ro. Ro. Diikuti bersama. Ro. Ro. Ri. Ri. Ru. Ru. Bel. 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 Nah, jadi ketika sukun itu sifatnya mengalir, tidak memantul. Nah, ri, ru, bel. Coba. Ro. Ri. Ru. Bel. Tidak boleh. Ri, ru, bel. Nah, dihilangkan ge-nya. Kalau sudah mengalir, bel, itu dilepas. Jangan ditahan, kemudian ada terdengar ge, ada terdengar pantulan. Sama dengan kho. Kho, khi, khu, bakh. Mengalir. Ro, ri, ru, bel. Sekali lagi. Ro. Ri. Ru. Bel. Alhamdulillah. Nah, kemudian huruf halqi atau huruf tenggorokan yang keenam adalah huruf apa ini? Ha. Ha. Nah, huruf ha makhrajnya sama dengan alif atau a. Di mana tadi makhraj alif? Tenggorokan bagian bawah. Ya, tenggorokan bagian bawah. Di sini a. Coba. A. Ha. Ha. A. A. Ha. 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 Nah, ha, hi, hu, bang. Coba. Ha. Hi. Hu. Bah. Iya, alhamdulillah. Hati-hati, ha dengan ha ya berbeda. Nah, kalau ha akan terdengar lebih apa ya? Ha lebih tebal. Nah, kalau ha jernih ya. Ha, hi, hu, bang. Coba. Ha. Hi. Hu. Bah. Alhamdulillah. Nah, inilah yang disebut dengan idhar halqi. Huruf idhar halqi ada berapa, Bapak dan Ibu jamaah semuanya? Ada 6. 6. Coba sebutkan. Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Iya, ada berapa huruf idhar halqi? 6. 6. Nah, idhar artinya, Jelas. halqi artinya Tenggorokan. tenggorokan. Nah, inilah keenam huruf halqi. Huruf yang makhrajnya atau tempat keluar hurufnya ada di tenggorokan. Nah, tadi sudah kita jelaskan bersama. Sampai di sini, bagaimana Bapak dan Ibu jamaah? Insya Allah bisa dipahami dengan baik ya. Nah, memang semuanya harus kita ulang-ulang dan kemudian pelan-pelan. Pelan-pelan dan ulang-ulang. Agar tidak mudah lupa, pelan agar bisa mudah diterima atau bisa dipahami. Baik, alhamdulillah. Nah, sebelum kita lanjutkan, mari Bapak dan Ibu ada waktu 1 menit ke depan bisa kita syiarkan program ini ya, mumpung masuk pada materi ilmu tajwid bagian yang pertama, hukum nun sukun atau tanwin. Ya, mari bismillah kita syiarkan, di-share ke teman-teman, ke sahabat, kerabat ya yang ada di komunitas grup kita. Kita misal punya 10 grup ya, ke 10 grup yang ada. Misal kita punya 50 grup, Masya Allah ya, karena itu akan menjadi, insya Allah akan menjadi tambahan amal soleh kita. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Nah, apabila nanti dengan wasilah kita mensyiarkan program ini dengan men-share,
ya. Kemudian ada teman 1, 2, 3 sampai 5 sampai 10 sampai 100, maka teman itu akan mendapatkan pahala, mendapatkan ilmu, mendapatkan manfaat. Maka pahala itu juga kita akan mendapatkannya sama seperti yang mereka dapatkan, insyaallah, ya. Nah, baik Bapak dan Ibu jamaah semuanya. Nah, sampai sini pengertian idhar halqi dan apa itu idhar halqi dan berapa hurufnya. Alhamdulillah, ya. Kita lanjutkan untuk contoh daripada idhar halqi. Ya, contoh dari idhar halqi. Yang pertama, contoh huruf hamzah atau alif. Ini hamzah sama dengan alif. Ya. Man amana ghasiqin idza waqaba. Coba. 1, 2. Man amana ghasiqin idza waqaba. Man amana ghasiqin idza waqaba. Man amana ghasiqin idza waqaba. Alhamdulillah. Nah, man di sini ada hukum bacaan apa, Bapak dan Ibu jamaah semuanya? Izhar halqi. Ya, kalau ditanya ada hukum bacaan apa, jawabannya naik ke sini. Izhar halqi. Kemudian kenapa izhar halqi? Nun sukun bertemu hamzah. Iya, nun sukun bertemu hamzah atau Alif. alif. Nah, kemudian ya, maka cara membacanya harus Jelas. Jangan mendengung. Nah, man mana. Tidak boleh dibaca man amana. Nah, tetapi harus jelas man amana. Nah, kemudian yang kedua, ghasiqin idza waqaba. Nah, di sini tin i. Ada hukum bacaan apa, Bapak dan Ibu jamaah semuanya? Izhar halqi. Iya, kenapa? Tanwin bertemu alif. Harus dibaca Jelas. Kalau tadi nun sukun bertemu alif, contoh yang kedua tanwin bertemu alif. Karena di sini babnya adalah tentang nun sukun atau tanwin. Nah, ya. Di sini tidak boleh dibaca ghasiqin idza waqaba. Tidak boleh mendengung. Ya. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua di huruf ha atau ha, ya. Yanhituna. Mari bersama. Yanhituna. Alimun hakimun. Alimun hakimun. Nah, alimun hakimun. Alimun hakimun. Iya. Yanhituna. Sekali lagi. Yanhituna. Alimun hakimun. Alimun hakimun. Ya, yanhi. Nah, di sini ada hukum bacaan apa? Izhar halqi. Iya, kenapa? Nun sukun bertemu ha. Maka membacanya harus Jelas. Yanhi. Tidak boleh bagaimana mazaid? Yanhituna. Iya, alhamdulillah. Kemudian contoh yang kedua, alimun ha. Nah, di sini ada hukum bacaan Izhar halqi. kenapa? Tanwin bertemu ha. Harus dibaca Jelas. Tidak boleh
mendengung. Ya, alimun. Nah, jangan. Cukup alimun hakimun. Ayo dibaca bersama. Alimun hakimun. Alhamdulillah. Nah, ini contoh yang kedua. Kemudian masuk pada contoh yang ketiga. Nah, min khaufin bersama. Min khaufin. Yawma idzin khashi'atun. Yawma idzin khashi'atun. Yawma idzin khashi'atun. Yawma idzin khashi'atun. Iya, min kha. Coba di sini ada Ibu Anggriani tadi, ya. Barangkali baru mengikuti program ini yang perdana, ya. Dan juga mungkin ada beberapa jamaah yang lainnya, sehingga ada istilah-istilah yang baru yang didapatkan. Ya, mendapatkan istilah baru, ya, terutama izhar halqi yang selama ini mungkin mendengarnya cuma izhar saja. Nah, ya, min kha. Tadi ada hukum bacaan apa? Izhar halqi. Iya, kenapa? Nun sukun bertemu kha. Maka membacanya Jelas. jelas. Min kha. Coba. Min kha. Tidak boleh. Min kha. Iya, jangan ada dengungnya. Min khaufin. Coba bersama. Min khaufin. Iya, di sini nun sukun bertemu kha. Ini contoh kha. Contoh yang pertama di huruf kha. Kemudian contoh yang kedua di huruf kha, yaitu yauma idzin kha, dzin kha. Nah, di sini ada hukum bacaan apa? Izhar halqi. Iya, kenapa? Tanwin bertemu kha. Harus dibaca Jelas. jelas. Jangan mendengung. Dzin kha. Kalau yang pertama contohnya nun sukun bertemu kha, yang kedua tanwin bertemu kha. Iya, alhamdulillah. Nah, kita lanjutkan, Bapak dan Ibu jamaah semuanya. Bagaimana? Masih semangat? Makin semangat. Allahu Akbar. Siap kita lanjutkan? Siap Ustaz. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Contoh yang keempat adalah huruf ain. Contoh pada huruf ain. An'amta. Coba bersama. An'amta. 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 Sami'un alimun. Sami'un alimun. Sami'un alimun. Sami'un alimun. Iya, an'amta. Nah, di sini kita sering melafadzkan kalimat ini, ya, terutama saat membaca surah Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, dalam membaca an'amta, terutama di an'a, harus dibaca Jelas. jelas. Nah, kenapa? Nun sukun bertemu ain. Di sini ada hukum bacaan. Izhar halqi. Iya, izhar halqi. Nun sukun bertemu ain. Nah, kemudian kita jerempet sedikit ke depannya, ada amta. Nah, di sini juga harus dibaca jelas. Nah, biasa kita menyebut izhar syafawi. Jadi nanti, ya, setelah izhar halqi, nanti pada pertemuan ke depannya, ya, ada namanya materi izhar syafawi. Nah, ya, contohnya amta, tidak boleh dibaca amta. Nah, hati-hati.
apabila mungkin kita mendapati ya ketika sholat berjamaah mendapati imam yang masih mendengungkan ini, ya coba bagaimana cara mengingatkannya tapi dengan yang ma'ruf, dengan yang baik. Ya, misal siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, surah amnya didengungkan, tanya juga masih tawalud. Nah, itu bagaimana kalau misal kenal dengan kita, akrab ya, mungkin usia sudah sepuh, ya itu diajak ngobrol. Nah, agar apa? Agar mau membetulkan bacaannya yang keliru tadi. Ya. An'amta. Nah, seperti itu cara membacanya. Kemudian ya, contoh yang kedua dari huruf ain, sami'un alimun. Baca dulu bersama, 1, 2. Sami'un alimun. Iya. A. Nah, A. Coba ada hukum bacaan apa? Izhar halqi. Kenapa? Tanwin bertemu ain. Iya, harus dibaca jelas. Ya, A. Coba lagi. A. Tidak boleh A. Jangan ada dengung. Jangan ada dengung di antara kita. Nah, di idhar halqi ini. Ya. Kemudian contoh berikutnya, Mas Zaid, yaitu di huruf ghain. Di mana tadi makhrajnya huruf ghain? Tenggorokan bagian atas. Iya, tenggorokan bagian atas. Gha min ghillin. Ayo dibaca. Min ghillin. Min ghillin. Min ghillin. Tidak boleh dibaca min ghillin. Ya, jangan min, tapi min ghillin. Nah, min ghi ada hukum bacaan izhar halqi. Izhar halqi. Kenapa? Nun sukun bertemu ghain. Harus dibaca jelas. Izhar artinya jelas. Halqi artinya tenggorokan. Yang tenggorokan tuh hurufnya, ya. Hurufnya, makhrajnya ada di tenggorokan. Ya, dari Bapak Nur Yasin, kadang pakai Pak Ustadz. Ya, betul. Apalagi mungkin beliaunya sudah lebih sepuh usianya. Nah, memang bagaimana cara memasukkan kita ya, mungkin dari ngobrol-ngobrol dulu. Ketika ngobrol sudah enak, sudah ngobrolnya itu sudah kemana-mana, baru masuk ke materi itu. Nah, ya, Insya Allah ya, Pak Nunung. Kemudian, ya. Kemudian contoh yang kedua dari huruf ghain, ya. Azizun ghafurun. Ayo dibaca bersama. Azizun ghafurun. Ya, zun gha. Di sini ya, zun gha. Ada hukum bacaan apa? Izhar halqi. Kenapa? Tanwin bertemu ghain. Harus dibaca jelas. Jangan mendengung. Ya, zun gha harus jelas. Berikutnya contoh di huruf ha. Contoh izhar halqi pada huruf ha. Min hatin. Ayo dibaca bersama. Min hadin. Jurufin harin. Min hatin. Jurufin harin. Minha. Coba
Mungkin ada jamaah yang baru mengikuti program ini. Ada Bapak Sumito. Nah, ya, minha ada hukum bacaan izhar halqi. Kenapa? Sukun bertemu ha. Maka membacanya harus Jelas. Jangan mendengung. Ya, minha. Kemudian juru finha. Nah, finha ada hukum bacaan apa? Izhar halqi. Kenapa? Tanwin bertemu ha. Harus dibaca jelas. Ya, alhamdulillah. Mungkin bagi yang sudah mendapatkan materi ini, ya, wah ini kok diulang-ulang lagi nih. Ya, tapi insya Allah dengan terus mengulang-ulang, paling tidak yang sudah paham bisa hafal. Nah, yang sudah paham bisa lebih hafal, terutama di contoh-contohnya, ya, ataupun hafal pada huruf-hurufnya, huruf idhar halqinya. Nah, kalau yang baru mendapatkan materi ini, ya pelan-pelan, insya Allah diikuti dengan baik, kemudian contohnya juga dibaca dengan baik, ya, dan kemudian ketika ada pertanyaan dicoba untuk menjawabnya, ya, walaupun tidak harus diketik, ya, di live chat, boleh langsung dijawab melalui lisan. Nah, itu bagian daripada melatih, ya, melatih pemahaman kita. Ya, gimana Mas Zaid? Makin semangat? Makin semangat. Allahu Akbar. Bapak Ibu jamaah, kita lanjutkan. Siap? Siap Ustadz. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, inilah hukum nun sukun atau tanwin yang pertama, yaitu idhar halqi. Kemudian sebelum masuk pada idgham bil gunnah, di idhar halqi ini, ya, atau di bacaan idhar ada tambahan, ya, ada tambahan, yaitu mestinya namanya idhar wajib. Idhar apa? Idhar wajib. Idhar wajib. Nah, idhar wajib atau mutlak. Nah, kita tambahin di sini w a. Nah, ada namanya idhar wajib. Ya. Nah, namanya idhar wajib. Apa itu idhar wajib? Ya. Idhar wajib ada 4 di dalam Al-Quran. Nah, ketika kita mendapati kalimat seperti ini di dalam Al-Quran, maka wajib dibaca idhar. Wajib dibaca apa? Idhar. Nah, wajib dibaca idhar, tidak boleh dibaca mendengung. Idhar wajib ada 4. Nah, apa saja? Ad-dunya. Ayo dibaca bersama. Ad-dunya. 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 Bunyanun. Bunyanun. Sinwanun. Sinwanun. Tinwanun. Qinwanun. Nah, ad-dunya di sini tidak boleh dibaca bagaimana Mas Zaid? Ad-dunya. Nah, jangan mendengung atau jangan masuk kepada huruf ya-nya. Contoh ad-duya. Nah, jangan ad-duya atau jangan ad-dunya, tetapi harus jelas. Ad-dunya bersama. Ad-dunya. Kemudian yang kedua, bunyanun tidak boleh dibaca Bunyanun. ya, jangan mendengung. Nah, karena apa? Karena kita kan memahami bahwa ketika ada nun sukun bertemu ya, maka harus didengungkan yang lama. Nah, itu kaidahnya
di idgham bi gunnah. Tapi karena ini masuk pada idhar mutlak, ya, maka harus dibaca jelas. Bunyanun. Mari dibaca bersama. Bunyanun. At-dunya. At-dunya. Bunyanun. Bunyanun. Nah, bunyanun jangan dibaca buyanun. Nah, kalau mendapati kalimat seperti ini dalam Al-Quran, sudah otomatis dibaca jelas. Nah, kalau kemudian ada yang membaca buyanun, mungkin belum mendapati atau belum memahami, ya, tentang cara membaca idhar wajib ini. Nah, masih terpengaruh dengan nun sukun bertemu ya. Nah, tapi kalau selain ini tetap berlaku kaidah ilmu tajwid yang idgham bi gunnah, selain yang keempat ini. Ya. Berikutnya, alhamdulillah, ya, sinwanun. Ayo dibaca bersama. Sinwanun. 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 Nah, sinwa di sini harus dibaca apa? Jelas. Jelas. Ada hukum bacaan apa? Sinwa Izhar wajib. idhar wajib. Tidak boleh dibaca bagaimana? Sinwanun. Nah, jangan didengungkan. Nun sukun jangan dimasukkan kepada wawu. Siu. Nah, ya. Tetapi jelas sinwanun. Ayo bersama. Sinwanun. Ad-dunya. Ad-dunya. Bunyanun. Bunyanun. Sinwanun. Sinwanun. Kemudian contoh idhar wajib yang keempat adalah tinwanun. Tinwa. Jelas. Tinwanun. Coba bersama. Tinwanun. Tinwa ada hukum bacaan apa? Izhar wajib. Idhar wajib. Nah, ya. Tidak boleh dibaca tiwanun. Jangan didengungkan. Nah, sekarang kita baca bersama, diulang-ulang contoh keempat, ya, idhar mutlak ini. Agar apa? Agar bisa hafal dengan baik. Kita baca bersama. 1, 2. Ad-dunya. Bunyanun. Sinwanun. Tinwanun. Lagi. 1, 2. Ad-dunya. Bunyanun. Sinwanun. Tinwanun. Sekali lagi. 1, 2. Ad-dunya. Bunyanun. Sinwanun. Tinwanun. Alhamdulillah. Nah, ini bonus pada materi idhar halki, yaitu ada tambahan idhar mutlak atau idhar wajib. Nah, berikutnya, nah, hukum nun sukun atau tanwin. Mas Zaid, gimana? Mau ke belakang dulu boleh? Biar tambah fresh, ya. Ya. Hukum nun sukun atau tanwin yang kedua, yaitu apa tadi? Yang pertama idhar halqi, yang kedua adalah idgham bi gunnah. Nah, idgham bi gunnah. Ya, idgham secara bahasa yaitu memasukkan. Nah, ya, secara bahasa adalah memasukkan. Idgham bi gunnah artinya dengan dengung. Nah, mana tadi? Langsung di sini, ya. Ya. Idgham tadi artinya memasukkan, bi gunnah dengan dengung
atau lebih sederhananya masuk dengan dengung. Idgham masuk bi dengan gunnah dengung. Idgham bi gunnah masuk dengan dengung. Nah, apa itu idgham bi gunnah? Ya. Idgham bi gunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ya, nun, mim, wawu. Ayo dibaca bersama. Ya, lebih semangat, tambah semangat. 1, 2. Idgham bi gunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ya, nun, mim, wawu. Ya, nun, mim, wawu. Nah, ini namanya huruf idgham bi gunnah, ada 4. Disingkat apa? Disingkat yanmu. Yanmu, boleh dipanjangkan. Mu, karena ada wawu. Ya, nun, mim, wawu. Nah, contohnya bagaimana? Nah, kita masuk pada contoh. Contoh pada huruf mim. Contoh idgham bi gunnah pada huruf mim. Mim, mam, mana'a. Coba kita baca bersama. 1, 2. Mim, mam, mana'a. Hablum mim masatin. Lagi. Hablum mim masatin. Nah, sekarang coba ya. Mim, mam, ma. Kita fokus pada nun sukun ya. Mam, ma. Nah, ada Ibu Setio Puspita Raharsi. Ya, mamma. Di sini ada hukum bacaan apa? Iya, idgham bi gunnah. Kenapa? Nun sukun bertemu mim. Maka membacanya harus dengung yang lama. Mamma. Didengungkan yang lama. Nun sukunnya masuk kepada huruf mim. Idgham masuk bi gunnah dengan dengung. Nah, di sini mamma tidak dibaca begini. Manma tidak mati n, tetapi langsung masuk kepada mimnya dengan cara merapatkan bibir. Mim, mam, mana'a. Nah, ini contoh yang pertama. Kemudian contoh idgham bi gunnah di huruf mim yang kedua. Hablum mim masatin. Nah, lummi. Nah, di sini ada hukum bacaan apa? Lummi. Idgham bi gunnah. Nah, kenapa idgham bi gunnah? Tanwin bertemu mim. Iya, tanwin bertemu mim. Idgham tadi artinya apa? Masuk. Bi gunnah dengan dengung. Dengan dengung. Jadi ketika masuk langsung didengungkan ya dengan merapatkan bibir. Lummi, tidak lunmi, tidak mati n, tetapi mati m. Kemudian mimma. Nah, di sini ada 2 idgham bi gunnah ya. Mimma ada hukum bacaan Idgham bi gunnah. Kenapa? Nun sukun bertemu mim. Iya, harus dibaca jelas. Dengung. Dengung yang lama. Ya, namanya aja idgham bi gunnah dengan dengung. Baik, kemudian contoh yang kedua di huruf wawu. Miwaqin. Coba bersama dibaca. Miwaqin.
waqin. Yauma idzin wahiyatin. Yauma idzin wahiyatin. Miwa. Nah, di sini ada hukum bacaan apa? Idgham bi gunnah. Kenapa? Nun sukun bertemu waw. Harus dibaca Dengung yang lama. iya, dengung yang lama. Miwa, miwa. Lama dengungnya sampai 2 alif. Ya, 1,5 sampai 2 alif. Yauma idzin wa. Nah, kemudian dziwa. Ada hukum bacaan apa ini? Dziwa. Idgham bi gunnah. Kenapa? Tanwin bertemu waw. Harus dibaca Dengung yang lama. ya, dengung yang lama. Nah, tanwin bertemu waw. Kalau di sini nun sukun bertemu waw. Iya. Selanjutnya, contoh yang ketiga, mim, kemudian wawu, kemudian di huruf ya. Mayyaqulu. Dibaca bersama. May yaqulu. Barqun yaj'aluna. Barqun yaj'aluna. Mayya. Coba, sepertinya ada jamaah yang baru bergabung. Ada Asnevi Kamza, hadir Makassar. Ya, Masya Allah ya. Apa kareba? Mayya. Coba, ada hukum bacaan apa ini? Mayya. Idgham bi gunnah. Kenapa? Nun sukun bertemu ya. Harus dibaca Dengung yang lama. iya, dengung yang lama. Mayya. Kemudian barqiyya. Quyya. Coba, ada hukum bacaan apa? Tanwin bertemu ya. Dengan tanwin bertemu ya. Maka membacanya Dengung yang lama. dengung yang lama. Ya, alhamdulillah. Contoh yang keempat ya, di huruf nun. Min ni'matin. Bersama 1, 2. Min ni'matin. Min ni'matin. Min ni'matin. 'idhaman nakhiratan. 'idhaman nakhiratan. 'idhaman nakhiratan. 'idhaman nakhiratan. Ya, minni. Coba Ibu Maryam ya, Masya Allah, di Taiwan ya, atau ya di Taiwan atau Hong Kong, Masya Allah, nantiasa bisa menyimak ya, semoga istiqomah. Minni, ada hukum bacaan. Idgham bi gunnah. Kenapa? Nun sukun bertemu nun. Iya, maka membacanya Dengung yang lama. alhamdulillah. Kemudian manna. Nah, ada hukum bacaan apa? Idgham bi gunnah. Kenapa? Tanwin bertemu nun. Iya, kalau tadi nun sukun bertemu nun, contoh yang kedua, tanwin bertemu nun. Maka semuanya ini adalah contoh idgham bil gunnah. Nah, insya Allah, alhamdulillah, sampai di sini Bapak Ibu jamaah, semoga bisa memahami dengan baik, bisa mengikuti dan memahami dengan baik. Iya. Nah, selanjutnya setelah idhar halqi, kemudian yang kedua apa? Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Nah, yang ketiga adalah idgham bila gunnah. bila gunnah. Nah, idgham tadi artinya apa? Masuk. Masuk. Nah, bila itu artinya tanpa. Gunnah Dengung. dengung. Masuk tanpa mendengung. Kalau berarti ini kebalikannya dari idgham bi gunnah. Nah, perbedaannya kalau tadi tidak ada lanya. Kalau ini adalah idgham bila gunnah.
masuk dengan tidak dengung juga boleh, atau masuk tanpa mendengung. Ya. Idgham bila gunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf lam ro. Ayo dibaca bersama. 1, 2. Idgham bila gunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf lam ra. Iya. Jadi ketika ada nun sukun atau tanwin, nun sukun atau tanwin. Nah, tanwin ini ada 3. Ada fathah tanwin, ada dhammah tanwin, ada kasroh tanwin. Bertemu salah satu huruf lam dan ra, maka membacanya jangan mendengung. Ya, membacanya tidak mendengung. Contohnya bagaimana? Nah, di sini. Contoh di huruf lam. Miladunhu. Coba bersama. Miladunhu. 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 Tidak boleh dibaca bagaimana, Mas Zaid? Miladunhu. Nah, perbedaannya ya bisa dipahami ya. Jangan terlalu lama dalam menahan lamnya. Contoh mila. Nah, ini kelamaan. Cukup miladunhu. Coba. Miladunhu. Ya, ada penekanan dan penahanan tetapi sejenak saja. Miladunhu. Sekali lagi. Miladunhu. Khairul laka. Khairul laka. Khairul laka. Khairul laka. Rulla. Nah, di sini juga jangan dibaca mendengung atau dalam menahan lam tasydid di sini tidak terlalu lama. Ya, contoh bagaimana yang keliru? Khairul laka. Iya, nah, itu kelamaan. Khairul laka. Khairul laka. Milla. Nah, coba ada Bapak Udin, Saipudin. Nah, alhamdulillah. Di sini ada hukum bacaan apa? Idgham bila gunnah. Kenapa? Nun sukun bertemu lam. Harus dibaca. Jelas. Ya, dibaca tidak dengung. Ya, dibaca apa? Tidak dengung. Milla, jangan mendengung. Nah, kemudian khairul laka. Rulla, ya, ada hukum bacaan apa? Idgham bila gunnah. Kenapa? Tanwin bertemu lam. Dibaca apa? Tidak dengung. Tidak mendengung. Nah, kemudian contoh yang kedua ya di huruf ro. Mirrabbihim. Dibaca bersama. Mirrabbihim. 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 Ghafurur rahimun. Ghafurur rahimun. Ghafurur rahimun. Ghafurur rahimun. Ya, di sini ada mirra. Nah, ada hukum bacaan apa, Bapak Mujiono? Mirra. Idgham bila gunnah. Kenapa? Nun sukun bertemu ra. Maka membacanya Tidak dengung. tidak dengung. Nah, apabila terkadang ya kita mendengar ya dalam membaca mirra seperti ini, mirnya kelamaan. Atau akhirnya kalau lama berarti mendengung. Mirrabbihim. Nah, itu bisa berarti karena belum memahami kaidah ini atau biasanya sambil mikir depannya. Nah, dengungnya akhirnya tawalut. Dengungnya kelamaan, ya. Mirrabbihim. Coba bersama. Mirrabbihim. Kemudian ghafurur ra. Rurra. Coba rurra. Rurra. Mirra. Mirra. Rurra. Rurra. Nah, di sini jangan dibaca bagaimana? Ghafurur rahimun. Ya, jangan rur
kelamaan. Jangan kelamaan menahan roknya di sini. Iya, alhamdulillah. Sampai di sini bagaimana Bapak dan Ibu jamaah semuanya? Insya Allah bisa dipahami dengan baik, ya. Nah, akhirnya ada namanya mat mikir. Ya, betul ya Bapak Kasmanto. Ya, setelah hukum nun sukun atau tanwin tadi dibagi berapa? Mas Zaid dan Bapak Ibu jamaah semuanya? 5. 5. Yang pertama? Izhar halqi. Iya, yang kedua? Idgham bi gunnah. Yang ketiga? Idgham bila gunnah. Nah, sudah 3 ya. Kita akan tambah satu lagi. Yang pertama, yang ketiga, yang keempat. Nah, pertama, ketiga. Yang keempat adalah bacaan Iqlab. iqlab. Ya, iqlab. Yang keempat iqlab. Nah, atau boleh diarabkan jadi iqlab. Nah, iqlab. Yang keempat ya adalah iqlab. Secara bahasa iqlab mengubah, mengganti, menukar. Apa secara bahasa? Mengubah, mengganti, menukar. Ya, mengubah atau mengganti, boleh juga menukar. Mengubah dari apa? Mengubah nun sukun atau tanwin menjadi mim. Mengubah nun sukun atau tanwin menjadi mim yang tersembunyi pada ba, disertai dengan gunnah atau dengung. Nah, iqlab. Huruf iqlab ada berapa? Nah, ada di sini. Iqlab ialah nun sukun atau tanwin bertemu huruf ba langsung. Ya, tidak bertemu salah satu. Nah, kalau sebelumnya bertemu salah satu huruf. Tapi kalau iqlab langsung nun sukun atau tanwin bertemu huruf ba. Coba bersama-sama Mas Zaid dan jamaah 1, 2. Iqlab ialah nun sukun atau tanwin bertemu huruf ba. Iya, contohnya bagaimana? Nah, ba di huruf ba, ya memang hurufnya ba ya, iqlab. Mim ba'dihi. Coba dibaca. Mim ba'dihi. Sami'un basirun. Sami'un basirun. Ya, mim ba. Coba. Ada Ibu Ningsih Sri. Nah, mim ba. Ada hukum bacaan? Iqlab. Iqlab. Kenapa? Nun sukun bertemu ba. Maka membacanya dengan Mengubah. ya, mendengung yang lama juga. Ya, dengan apa? Mendengung. Mendengung yang lama. Sama dengan idgham bihuna, ya. Sama dengan apa lagi? Gunna, ikhfa, ya. Bahasanya kita dengan mendengung yang lama. Nah, min nun sukun bertemu ba. Ya, mengubah, menukar atau apa tadi satunya? Mengganti. Mengganti. Yang diubah apanya? Nun sukunnya ya diubah menjadi m, menjadi mim. Membacanya mim ba. Mimnya bersembunyi kepada huruf ba. Mim ba'dihi, dengan cara merapatkan bibir. Sekali lagi, 1, 2. Mim ba'dihi. Sami'un ba. Nah, ba. Coba ada hukum bacaan apa? Iqlab. Iqlab. Kenapa? Tanwin bertemu ba. Ba. Maka membacanya Dengung yang lama. dengung yang lama dengan cara merapatkan bibir kita. Alhamdulillah. Sampai di sini berarti Bapak dan Ibu jamaah sudah insyaallah ya sudah mengerti, memahami tentang hukum nun sukun atau tanwin. Ya, yang pertama tadi idhar halqi. Idhar artinya jelas. Halqi artinya tenggorokan. Kemudian yang kedua idgham bi gunnah. Idgham artinya masuk. Bi gunnah
dengan dengung. Dengan dengung. Yang ketiga, idgham bila gunnah. Idgham artinya Masuk bila gunnah, tanpa dengung. tanpa dengung. Dan yang keempat, iqlab. Apa tadi iqlab? Iqlab ialah nun sukun atau tanwin bertemu huruf ba. Iya, iqlab artinya apa tadi? Mengubah, mengganti, menukar. Ya, mengubah, mengganti atau menukar kepada dari nun, huruf nun sukun kepada mim. Nah, Masya Allah. Sampai sini, Insya Allah ya, Bapak dan Ibu bisa dipahami dengan baik. Nah, berikutnya, Insya Allah pada pertemuan Rabu yang akan datang, ini Rabu atau Kamis? Kamis ya, hari Kamis yang akan datang, kita akan masuk pada ikhfa hakiki. Nah, ikhfa hakiki ini cukup banyak materinya, karena hurufnya ada 15 biasanya satu pertemuan ini. Nah, ini satu pertemuan. Baik, Alhamdulillah Bapak dan Ibu jamaah semuanya, kita sudah menyelesaikan materi hukum nun sukun atau tanwin sampai pada iqlab. Nah, sampai pada iqlab. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu? Insya Allah bisa dipahami dengan baik? Insya Allah Ustaz. Allahu Akbar. Nah, itu ya Mas Zaid. Oh iya, besok Al-Kahfi. Nah, maksudnya hari Kamis depan. Hari Kamis depan, insya Allah kita lanjutkan materi tajwidnya ini. Khusus membahas kaidah ilmu tajwid. Nah, ini untuk memperbaiki bacaan kita ya. Minimal kita mengerti, memahami. Kalaulah kita belum hafal, minimal kita paham. Oh, caranya membaca seperti ini. Ya, kalau membaca begini namanya ini. Nah, itu bonus. Kalau kita tahu namanya ini itu bonus. Yang paling penting adalah cara membacanya sudah benar. Nah, cara membacanya sudah benar. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Bapak dan Ibu jamaah semuanya. Boleh dibesarkan Mas Mahmudi. Kita sudah sampai pada penghujung waktu ya, jam 6.30. Insyaallah kita akan kembali berjumpa. Semoga Bapak dan Ibu jamaah semua dalam keadaan yang sehat walafiat selalu, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya, diberikan usia yang panjang dan penuh keberkahan. Ya, panjang dan penuh barokah ya, dimudahkan segala urusannya, dan semoga kelak dalam hadap Allah Subhanahu wa taala ya, harapan kita semua dalam keadaan yang husnul khotimah, keadaan yang baik, keadaan yang husnul ya, keadaan yang tenang ya, yang baik ya, dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Mas Zaid. Insyaallah kita besok berduet lagi untuk apa? Al-Kahfi. Ya, sama-sama Al-Kahfi. Kayaknya dari tadi Mas Zaid tegang-tegang. Coba senyum dulu. Iya, alhamdulillah. Nah, senyum. Tabassamuka fi wajhi akhika shadaqah. Artinya apa Mas Zaid? Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Iya, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Nah, sedekah kita itu Mas Zaid ya, kalau kita sedekah harta, sedekah materi ya, masih banyak kekurangan ya, maka kita perbanyak senyum ya, sedekah ilmu ya, insyaallah. Kita niati semuanya untuk saling bersedekah ya. Yang punya ilmu bersedekah dengan ilmunya, yang punya harta ya, titipan dari Allah, bersedekah dengan hartanya, insya Allah. Terima kasih Bapak dan Ibu jamaah semuanya. Kita semoga bisa berjumpa kembali untuk esok hari membaca Al-Kahfi bersama-sama. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant,
astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Posdai Jogja, Qurankan dunia. lah. Ya, alhamdulillah. Coba Diza, tak Qurankan dunia ini.